saya Elia Mayani. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT yang telah kami buat, yakni tentang penggalan kata, tekanan, intonasi, serta wakaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggalan kata. Jadi, penggalan kata itu tersendiri ialah unit bunyi terkecil yang dapat dituturkan atau diucapkan, di mana pembicara, kita sebagai pembicara itu dapat berpindah dari penggalan satu ke bagian kalimat lainnya. Nah, kemudian terjadinya penggalan kata itu tersendiri akibat adanya tekanan dan keluarnya udara dari paru-paru secara terputus-putus, yang mana hanya memungkinkan terjadinya beberapa bunyi. Contohnya saja seperti asy-syajarati. Nah, itu kan terdapat penggalan seperti kemudian syajarati. Kemudian simbol-simbol penggalan kata ini juga ada, yang mana biasanya dalam penggalan kata itu lambang konsonan dan vokal bisa disimbolkan, seperti simbol C. Nah, simbol C itu biasanya digunakan untuk bagian konsonan, sedangkan simbol V itu digunakan untuk vokal latin. Kemudian simbol so itu digunakan untuk konsonan tapi dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kita lanjut lagi seperti penggalan kata terhadap bahasa Arab. Sebenarnya ada 5. Yang pertama, terdapat kata yang mempunyai lebih dari 4 penggalan, kecuali dalam wazan-wazan tertentu seperti fa'ulani, kemudian yatafa'alu, di mana fa'ulani itu terdapat 3 penggalan. Berarti kan kurang 1, kan yang dibutuhkan itu kalau dalam bahasa Arab itu harus 4 penggalan. Nah, yang kedua seperti yatafa'ala, berarti kan itu ada 2, berarti kurang. Dan yang wajan yang terakhir yatafa'alu, itu tidak ada sama sekali penggalannya karena dibaca hanya 1 kali. Dan yang kedua, penggalan kata yang terhadap bahasa Arab yaitu penggalan kata yang terbanyak dalam bahasa Arab, itu seperti C, V, C, di mana kemudian C dan V, CV. Dan yang ketiga, penggalan yang paling jarang sekali ditemukan yaitu dalam simbol C, V, C, C, di mana yang tidak dijumpai kecuali dalam kondisi berhenti atau wakaf. Dan yang keempat, semua penggalan kata dalam bahasa Arab dimulai dengan konsonan C. Nah, terakhir, terdapat 5 penggalan kata utama dalam bahasa Arab. Yang pertama, CV, itu seperti huruf fa dalam fa, ha, mim. Kemudian yang kedua, C, V, C, seperti on dan bas. Yang ketiga, simbol C, V seperti huruf V, fa dengan ya itu sukun, dan ro'i atau ro'a. Dan yang keempat itu simbolnya C, V, C seperti baba dan rohim ketika wakaf. Yang kelima, simbolnya itu C, V, C seperti bant dan kalb ketika wakaf. Nah, ditinjau dari segi bunyi akhir, suatu penggalan itu terbagi 2 bagian. Yang pertama yaitu tertutup,
tertutup di sini maksudnya ialah penggalan yang berakhir dengan konsonan seperti fa, ta dengan ha ketika waqaf dan berakhir dengan 2 konsonan. Yang kedua itu adalah terbuka, di mana terbuka ini maksudnya ialah penggalan kata yang berakhir dengan bunyi vokal seperti fataha. Yang tadi haknya kan ta dengan ha kalau kita baca itu sukun, tapi di sini tidak, fataha dalam kondisi bersambung yang terdiri atas 3 penggalan kata vokal. Dan ditinjau dari segi panjang pendeknya bunyi, terakhir penggalan kata juga dibagi 2, yaitu pertama, pendek. Pendek di sini ialah penggalan kata yang berakhir dengan vokal pendek seperti kataba yang berakhir dengan vokal pendek. Yang kedua itu panjang, di mana panjang di sini maksudnya ialah penggalan kata yang berakhir dalam vokal panjang seperti na. Nun dengan alif itu dibaca panjang apabila dia terletak di akhir, seperti dalam kata katabna. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan. Baik, selanjutnya bagian tekanan yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dwi Rahmadina. Oke, baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Eli Emayani, yaitu tentang tekanan. Nah, apa itu tekanan? Tekanan adalah pengucapan yang terjadi pada penggalan kata tertentu sehingga terdengar lebih jelas dari penggalan kata yang lain. Hal ini terjadi dengan adanya pengaktifan semua organ bicara secara serentak. Nah, contohnya itu dalam bahasa Indonesia misalnya, itu kata lari. Nah, kata lari ini memiliki 2 penggalan kata, yaitu la dan ri. Nah, itu tekanannya berada pada kata la. Nah, apabila kata lari ini kita tambahkan akhiran kan, maka menjadi larikan. Nah, ini menjadi 3 penggalan kata, la, ri, dan kan. Nah, itu tekanannya berada pada kata kan. Selanjutnya, apabila kita tambahkan awalan di, maka menjadi dilarikan. Nah, dia terdiri dari 4 penggalan kata, yaitu dilarikan. Nah, tekanannya itu berada pada kata ri, dilarikan. Selanjutnya, contoh pada dalam bahasa Arab, yaitu kata isyrab. Nah, kata isyrab ini memiliki 2 penggalan kata, yaitu ish dan rob. Nah, selanjutnya yaitu kata isyrab ini memiliki tekanan pada kata ish. Sedangkan apabila kalau kita tambahkan domir menjadi isyrobahu, itu dia terdiri dari 3 penggalan kata, yaitu ish, roba, dan hu. Nah, itu tekanannya berada pada kata roba. Selanjutnya yaitu tekanan memiliki peranan penting. Nah, yang pertama yaitu tekanan dapat membedakan suatu bentuk kalimat atau kata yang lain. Yang kedua, tekanan dapat membedakan arti suatu kalimat dari kalimat yang lain. Misalnya itu dengan artian bahwa suatu kalimat akan berbeda artinya apabila diucapkan dengan tekanan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu letak tekanannya itu dalam bahasa Arab ada 4. Yang pertama yaitu tekanan pada penggalan kata pertama. Yang kedua, tekanan pada penggalan kata terakhir. Yang ketiga, tekanan pada penggalan kata sebelum akhir, dan yang terakhir yaitu tekanan pada penggalan kata ketiga akhir. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahrul Rozi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi intonasi karena saudara Fahru Razi berhalangan, jadi saya yang menggantikannya, yaitu materi tentang intonasi. Jadi pengertian intonasi adalah rendah tinggi nada dalam mengucapkan suatu kalimat. Jadi intonasi ada nada rendah, tinggi, dan lembut, kerasnya lembut, tekanan pada kalimat. Saya lanjutkan pada contoh intonasi seperti kata tutup pintu. Dalam kata tutup pintu ini mempunyai banyak makna. Pertama, untuk kata perintah seperti tutup pintunya, maka itu menggunakan nada tinggi, itu karena kata perintah. Sedangkan untuk kata tanda tanya itu tutup pintunya, itu menggunakan tanda tanya itu dengan nada lembut, menggunakan nada agak keras dan lembut. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi intonasi. Kemudian saya lanjutkan dengan materi saya, yaitu tanda wakaf di sini. Sebelum saya menjelaskan tanda wakaf, sebaiknya saya jelaskan beberapa bagian poin penting tentang tanda wakaf. Yang pertama itu ada pengertian wakaf, pembagian wakaf, dan terakhir itu tanda wakaf. Jadi wakaf menurut bahasa artinya berhenti atau menahan, dan menurut istilah artinya menghentikan suara dan perkataan sebentar untuk bernapas dengan niat untuk melanjutkan bacaan lagi, bukan berniat untuk meninggalkan bacaan tersebut. Wakaf itu boleh dilakukan hanya pada akhir ayat, tidak boleh di pertengahan antara dua kata yang bentuk tulisannya bersambung. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian wakaf. Secara umum wakaf ini dibagi menjadi 4. Pertama, itirori, intidori, dan ikhtibari. Kemudian ikhtiyari. Yang pertama, ikhtidori, artinya terpaksa, yaitu dilakukan oleh para qori karena kehabisan napas, batuk, lupa, dan sebagainya. Dalam hal ini, qori boleh berhenti pada perkataan manapun yang ia sukai, dan ia wajib memulai bacaan lagi dari perkataan di mana ia berhenti. Jika ibtidak di situ dibenarkan, asalkan tidak merusak makna. Kemudian yang kedua, itidori, artinya berhenti menunggu, yaitu qori berhenti pada sebuah kata yang perlu untuk menghubungkan dengan kalimat wajah yang lain pada bacaannya ketika ia menghimpun beberapa qiraat karena ada perbedaan riwayat seperti qalun, waras, dan katsir. Yang ketiga itu ada ikhtibari, artinya berhenti uji, yaitu di sini qori berhenti diuji karena untuk menerangkan kata-kata yang terpotong, seperti ditanya oleh penguji atau orang yang mengajarkannya. Kemudian ada ikhtiyari, artinya berhenti yang dipilih. Wakaf ikhtiyari ini pula dibagi menjadi 4. Pertama, wakaf tam, ialah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tiada berkaitan dengan kalimat sesudahnya, baik lafaz maupun makna. Kemudian ada wakaf kafi, ialah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya, tidak berkaitan lafaznya. Kemudian ada wakaf hasan, ia berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan antara makna dan lafaznya dengan kalimat sesudahnya. Kemudian ada yang keempat, wakaf qabi, ialah berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimat maupun lafaz dan makna tersebut. Kemudian sebagaimana kita ketahui, langsung saja ke tanda wakaf. Pertama ada wakaf mim, lazim, itu harus berhenti, tidak boleh lanjut. Kemudian ada wakaf lam, tidak boleh berhenti tanpa mengulang, kecuali pada ro'syah boleh tidak mengulang, itu diberi keringanan. Kemudian jim, boleh berhenti dan boleh juga tidak berhenti. Kemudian ada wakaf awal qala, itu boleh terus dan berhenti lebih baik. Kemudian salah, boleh berhenti dengan diteruskan, itu lebih baik. Kemudian ada mu'anaqah. Mu'anaqah ini
wakaf titik 2, wakaf titik 3. Itu kita harus berhenti pada salah satu titik, tidak boleh kepada kedua titik. Kemudian ada wakaf ta, yaitu boleh terus dengan berhenti itu lebih baik. Kemudian ada zai, boleh majnuz atau boleh berhenti terus lebih baik. Kemudian ada wakaf sa, boleh berhenti dengan diteruskan juga lebih baik, sama yang tadi. Kemudian ada wakaf qa, qilal wakaf. Sebagian kecil para qurra ini boleh memberhentikan dan sebagian juga tidak. Kemudian tanda wakaf, wakaflah, wakaf. Baik berhenti dan tidak salah kalau kita untuk meneruskan bacaan tersebut. Kemudian terakhir ada sin. Pada wakaf sin ini saktah, berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.